Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok yang beranggotakan saya, Muhammad Ilham Gifari, Andian Daud Desmandi, Aditya Fauzia, Jeni Ramatullah, dan Fadil Azami. Kami akan memaparkan sekumpulan tugas-tugas yang sudah kami kerjakan sebelumnya. Yang pertama ada tugas kedua, yaitu penjelasan singkat konsep metode UCD, yaitu User Centered Design. Nah, jadi di sini adalah UCD sendiri ini metode dalam suatu perancangan desain yang berfokus kepada kebutuhan user. Dalam kaitannya dengan sistem informasi, UCD merupakan bagian dari SLC, yaitu System Development Lifecycle. Sehingga desain aplikasi yang dikembangkan melalui UCD akan dioptimalkan dan fokus pada kebutuhan end user. Sehingga diharapkan aplikasi yang mengikuti kebutuhan user dan user tidak perlu mengubah perilaku untuk menggunakan aplikasi. Yang kedua di sini penjelasan singkat terhadap langkah-langkah pada proses desain UI untuk menjalankan UCD dengan baik dibutuhkan eksperimen. Terus prinsip yang dapat digunakan yaitu yang pertama mengerti user dengan jelas. Kedua, desain dibuat berdasarkan evaluasi yang dilakukan pada literasi. Yang ketiga, mengutamakan pengalaman penggunaan. Yang keempat, melibatkan klien dalam pembuatan dan perancangan desain. Nah, ini ada 3 langkah. Yang 3 langkah menurut kelompok kita tuh paling mudah itu pertama di step 1. Step 1 tuh no answer. Sama step 8 itu clear text and message. 4, opini tentang paling mendasar dalam proses jelaskan. Opini ya. Pertama itu kami mengontraskan elemen dari website saat mengekspor situs web. Kita pasti ingin melihatnya desainnya dengan kontras warna jelas dan menarik. Hal ini dapat membantu kita dalam membaca dan memahami informasi di sana dengan lebih baik. Jadi dengan desain dengan kontras warna yang jelas itu membuat situs web kita itu menjadi menarik dan banyak digemari oleh masyarakat. Ini ada 3, terus membuat website dengan responsif. Ini bukan lagi rahasia, memiliki website yang rasis atau bisa menyesuaikan diri di berbagai ukuran layar menjadi kebutuhan pokok setiap desainer. Terus ketiga itu mencari inspirasi, sebenarnya mencari inspirasi dengan melihat desain yang lain yang salah. Terus 5 langkah paling mendasar, yaitu ada konsistensi atau konsisten, terus ada sederhana, aksesibilitas. Ada tugas keempat. Tugas keempat ini menjelaskan tentang aplikasi yang dibuat untuk pembelajaran yang targetnya itu anak-anak sekolah dasar yang dilengkapi dengan video menjelaskan seputar COVID atau cerita fiksi yang menjelaskan tentang COVID dan games yang berhubungan tentang COVID. Kemudian ada requirement-nya yang itu sumber info tentang COVID, cerita-cerita yang disukai anak-anak, kemudian video tentang COVID, lalu ada games yang disukai anak SD dan seusianya. Kemudian data yang dibutuhkan dalam informasi tentang virus COVID itu bagaimana cara mencegah data pasien terkena dampak dari penyakit COVID, penanganan COVID, makanan bergizi untuk meningkatkan imun. Kemudian di sini ada bagian input-output. Input itu ada berupa seperti email dan password pengguna, kemudian ada data tentang penyebaran COVID, data perihal COVID, kemudian ada lokasi user, aktivitas user, ada games untuk anak-anak, kemudian ada data konsultasi user, video kartun tentang COVID, kemudian ada database security, dan yang terakhir search engine. Desain visual yang kita gunakan seperti color, typograph, icon, tab bar, button, kemudian text file, toggle selection. Pada bagian nomor 1 itu ada item itu ada color, typograph, icon, tab bar, button, text file, toggle selection. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jeni Ramatullah. Oke, yang selanjutnya yaitu ada desain menu sistem dan skema navigasi tentang aplikasi yang kita rancang. Yang pertama itu dalam login page. Nah, di sini tuh terdapat sebuah tampilan ketika kita login. Jadi di text box di atas ditujukan untuk para user yang ingin menggunakan aplikasi ini. User akan masukkan akun mereka dengan misi username yang telah disediakan dalam kolom dan passwordnya juga. Terus jika di login page ini terdapat pilihan masuk dan akun buat di web dan menggunakan akun Google.
Nah, yang selanjutnya ketika kita sudah login, maka akan muncul tampilan seperti ini, yaitu tampilan homepage. Di homepage ini, antara lain gambar play adalah untuk memutar video, gambar yang ada di pojok kiri, terus yang bawahnya gambar stick game untuk memainkan game, dan yang selanjutnya ada buku untuk cerita. Yang selanjutnya, jika kita pilih yang satunya akan terbuka video page, selanjutnya gambar page, dan yang terakhir ada story page. Nah, untuk tipe window-nya sendiri, aplikasi ini menggunakan primary window. Karena ketika aplikasi ini berada di handphone atau smartphone, maka otomatis berada di layar utama. Dan tampilannya pun akan berubah menyesuaikan tampilan di handphone. Step 6. Di step 6 ini merupakan bagian langkah untuk memiliki interaksi yang tepat bagi desain. Adapun ada dua macam interaksi, yaitu input device ataupun output device. Di input device, di sini perangkat ini harus dimiliki user untuk mengakses aplikasi yang digunakan seperti input device, seperti touchscreen atau keyboard on screen. Dua output device merupakan perangkat mendukung untuk menampilkan semua nilai pada aplikasi. Adapun yang diperlukan adalah screen yang merupakan hal utama yang akan berjalan. Justifikasi perubahan desain UI yang dibuat. Adapun elemen login, di mana elemen login ini digunakan untuk memasukkan akun yang telah dibuat ataupun akun yang sudah ada. Dan ada elemen create account, di mana ini untuk masuk page registrasi untuk membuat akun, di mana jika user belum membuat akun untuk mengakses ke web. Dan ada 3 icon di mana tombol ini untuk mengakses fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi ini. Ada icon seperti buku, ini untuk membuka page story, di mana untuk mengakses cerita-cerita fiksi maupun non-fiksi. Yang kelima ada icon play, di mana untuk memutar video-video. Dan keenam ada icon stick games, yang dimana ini untuk mengakses menu game yang dimainkan oleh anak. Tugas 7, step 8, menuliskan teks dan pesan. Penentuan proses penulisan teks dan pesan sesuai dengan step 8 dan menentukan proses UI design. Adapun error message, di tampilan ini terdapat ada warna merah di sign page, di mana ini menunjukkan untuk menunjukkan kepada user bahwa akun yang dimasukkan salah atau belum ada. Yang kedua, instructional message, di mana ini menunjukkan memberitahu user bahwa ketika login berlangsung ada icon seperti loading, menunjukkan bahwa sedang terjadinya proses. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang paper dari aplikasi yang kasarannya. Yang pertama, boleh di zoom out lah. Yang pertama ada menu login. Di sini itu terdapat username, password, remember password, login. Ini yang di bawahnya opsi jika kita tidak memiliki akunnya. Nah, tampilan selanjutnya yaitu ketika kita membuat akun. Yang ini terdapat full name, date of birth, email, username, password, confirm password, dan sign. Ketika kita sudah mendapatkan akun, sudah membuat akun, dan ini adalah menu ketika sudah login. Terdapat profil user, terdapat aplikasi pilihan-pilihan menu aplikasi di sini, dan terdapat ke bawahnya, boleh ke bawah. Nah, ini dari yang tadi di kiri itu ada aplikasi yang kita pilih, nanti akan muncul seperti ini, cerita, ada fiksi sama non-fiksi. Terus jika kita memilih games, ada catur sama ludo, dan ketika kita memilih video, ada edukasi, dan ada video tentang COVID-nya sendiri. Nah, jika kita memilih cerita lagi, kita diarahkan kepada cerita non-fiksi. Non-fiksi itu dibagi lagi, ada perihal COVID, dan untuk fiksinya ada tentang cerpen, dongeng, dan pilihan yang lainnya. Mungkin dari Mas, mungkin dari paper cuman segitu. Terima kasih.
Oke, itu dari pemaparan tugas-tugas yang sudah dikerjakan sebelumnya dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.